Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita berjumpa lagi untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara virtual untuk kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita memulai pembelajaran bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bagi Nathan yang beragama non-muslim boleh berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Masih dengan tema bumi. Bumi adalah planet atau tempat yang kita tinggali. Lalu subtemanya berubah. Kalau kemarin kita belajar tentang dataran, hari ini kita belajar mengenai lautan. Pasti anak-anak sudah pernah bermain ke laut, ke pantai. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu lautan, ada apa saja di lautan, lalu apa aja yang bisa kita manfaatkan dari laut. Mari kita belajar ya. Nah, sebelum kita belajar tentang lautan, kita bahas dulu sedikit mengenai dataran. Di sini ada gambar dataran. Kemarin kita sudah belajar di dataran itu ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung yang sudah beberapa kali kita bahas di tema sebelumnya di tema tanah. Nah, kita pun di sini bisa melihat sedikit laut. Karena laut itu biasanya dekat dengan dataran rendah. Nah, di dataran rendah itu dekat dengan pantai yang bisa kita lihat sedikit. Di sini adalah lautan. Lautan adalah air, perairan yang terhampar luas, mengelilingi apa? Ayo kita lihat ya. Nah, ini adalah laut. Laut itu adalah kalau kita lihat peta, ada bagian biru yang terhampar luas mengelilingi bagian-bagian yang berwarna hijau. Biru itu menandakan lautan yang berisi air yang banyak. Dan hijau ini menggambarkan daratan. Nah, kita lihat nih, anak-anak di dekat kita tinggal di Bekasi ya. Kita tinggal di Bekasi. Lautnya adalah Laut Jawa. Kalau anak-anak pergi nih ke Jakarta, terus pergi ke Ancol, ada pantai. Nah, di situ ada lautannya. Atau pergi ke daerah Bekasi juga ada kan ya lautan, di daerah Muara Gembong misalnya, atau anak-anak pergi ke Karawang atau pergi ke daerah pantai utara lainnya. Di dekat kita berarti ada juga laut. Tapi karena jaraknya agak jauh, kita jarang juga bermain ke daerah laut. Tapi sekali-kali kalau misalnya kita ada waktu, kita ada rezeki, kita boleh nih bermain-main ke daerah laut, di sana melihat air, melihat pantai dan lain sebagainya. Nah, apa itu laut? Laut adalah bagian bumi yang tertutup air. Hamparan air mengelilingi daratan di bumi. Kalau kita lihat, bumi itu kan bulat. Nah, air itu ada bagian bumi yang tertutup air nih, berwarna biru. Biasanya kalau kita melihat air dari jarak jauh, kelihatannya berwarna biru. Nah, ini adalah air atau laut. Mengelilingi daratan. Nah, ini daratan yang seperti Ibu tadi bilang. Daratan itu biasanya kalau di peta digambarkan berwarna hijau. Laut itu ukurannya sangat luas, lebih besar dari daratan. Jadi kalau misalnya anak-anak melihat, oh sepertinya daratan lebih luas, padahal tidak. Kalau kita melihat peta atau melihat gambar bumi seperti globe ini, kita bisa tahu ternyata ukuran laut itu lebih besar di bumi dibandingkan daratan. Siapa yang pernah bermain ke laut pasti tahu air laut itu terasa asin karena memiliki kadar garam yang tinggi.
anak-anak pernah makan garam kan? Garam itu rasanya asin dan biasanya garam itu diambil dari air laut yang dikeringkan. Lalu di laut juga terdapat sumber daya. Banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kita. Bisa dimanfaatkan menjadi makanan, dimanfaatkan untuk transportasi dan industri, bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata, dan juga bisa dimanfaatkan untuk perhiasan dan hiasan. Nanti kita belajar ya. Hari ini kita akan belajar dulu sumber daya laut yang akan dimanfaatkan menjadi makanan. Nah, sebelumnya Ibu mau mengenalkan dulu kenapa sih air laut memiliki kadar garam yang tinggi sehingga rasanya terasa asin. Karena bumi kita itu yang bulat itu yang ada laut berwarna biru, ada daratan berwarna hijau, itu dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di batu-batuan dan tanah. Tuh. Nih, di laut ada karang, batu karang. Nah, di dalam batu karang ini terdapat garam-garam mineral. Kalau anak-anak pernah pergi ke pantai, ada ombak nih yang mukul-mukul batu. Ombaknya tinggi, mukul-mukul batu. Nah, si air ombak ini mengambil garam-garam mineral yang ada di batu sehingga larut di dalam air. Sehingga rasa air laut itu terasa asin karena air laut itu mengambil garam-garam mineral yang terdapat. Lalu di pantai, nah tanah-tanah di pantai, tanah pasir di pantai ini mengandung juga garam mineral. Jadi kalau ada ombak dari tengah laut nih ngambil air jatuh ke pantai lalu datang lagi ke lautan membawa garam yang ada terkandung di pasir pantai sehingga rasa air di laut itu terasa asin. Jadi bukan karena dikasih garam nih air lautnya, bukan, tapi karena air laut yang dari ombak-ombak yang tinggi ini mengambil garam-garam mineral yang ada di batu karang pun ada di pasir pantai. Ngerti ya anak-anak? Nah, sekarang selanjutnya kita belajar tentang sumber daya. Sumber daya itu adalah kekayaan bumi yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang pertama adalah yang dapat dimanfaatkan menjadi makanan. Apa aja? Nah, sebelumnya kalau kita mau belajar tentang sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan menjadi makanan dari laut, kita harus belajar dulu siapa sih yang mengambil atau membantu kita mengambil sumber daya alam yang dapat dijadikan makanan dari laut, yaitu adalah nelayan. Nelayan membantu kita mengambil ikan, udang, cumi yang ada di laut, lalu diambil menggunakan jala dan dibawa ke pasar-pasar untuk dijual. Nah, kalau ini nelayannya nelayan tradisional, masih menggunakan perahu kecil dan jala sederhana. Ada juga nelayan yang modern, menggunakan perahu besar, jalanya pun besar. Nah, nanti dari sini ikan-ikan yang dapat dijual ke pasar dan bisa kita manfaatkan. Kita beli lalu manfaatkan untuk dimakan. Nah, selanjutnya kita belajar cara menulis orang-orang yang sudah membantu kita ya, yaitu Pak Nelayan nih. Kita tulis apa saja huruf yang ada dalam kata nelayan. Pertama adalah huruf apa? Coba anak-anak sudah siapkan buku dan pensil ya. Adalah huruf N, lalu huruf E, lalu huruf L, lalu huruf A, lalu huruf Y, lalu huruf A, dan huruf N. Ini adalah kata nelayan. Nelayan adalah orang-orang yang sudah membantu kita menangkap ikan lalu dijual ke pasar dan kita bisa makan ikan karena bantuan dari nelayan ini. Lalu
kalau nelayan menangkap ikannya menggunakan apa? Menggunakan jala. Mari kita tulis kata jala ya. Pertama huruf J, lalu huruf A, lalu huruf L, dan terakhir huruf A. Ini adalah alat yang digunakan oleh nelayan-nelayan untuk menangkap sumber daya yang ada di laut. Bisa ikan, bisa cumi, bisa udang, dan lainnya. Sekarang setelah anak-anak menulis, kita belajar mencari tahu apa saja sih sumber daya alam yang ada di laut yang bisa kita makan. Pertama adalah ikan, ini contohnya. Ini ikan kakap ya. Ikan itu bisa kita manfaatkan, bisa kita makan, dan ini berasal dari laut. Lalu udang, siapa yang suka udang? Pasti anak-anak suka udang kan? Nah, udang pun bisa didapat dari laut. Ini merupakan sumber daya yang diambil dari laut. Selanjutnya adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi juga adalah hewan atau binatang yang dimanfaatkan dan diambil dari laut. Dan terakhir adalah kerang. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan. Kalau anak-anak tahu, boleh anak-anak tulis, dan nanti beritahu ke ibu ya. Nah, tugas hari ini setelah anak-anak mendengar penjelasan ibu adalah menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, siapakah yang bekerja menangkap ikan di laut? Pasti anak-anak sudah tahu karena tadi ibu sudah menjelaskan. Yang kedua adalah, ikan atau sumber daya itu ditangkap menggunakan apa? Anak-anak juga pasti sudah tahu karena ibu tadi sudah menjelaskan. Karena anak-anak menyimak, pasti anak-anak paham. Lalu ketiga adalah sebutkan 3 makanan laut yang paling kamu sukai. Sebutkan ya 3 makanan laut yang paling kamu sukai. Nanti anak-anak tulis di buku, lalu boleh difotokan dan diserahkan ke ibu ya. Nah, hari ini pembelajaran cukupkan dulu. Semoga anak-anak paham apa yang ibu jelaskan dan anak-anak menjadi anaknya semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin soleh. Untuk itu, setelah kita belajar, baiknya kita mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak di rumah harus tetap semangat belajar, dibantu dengan orang tua. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah membantu, telah membimbing dan bekerja sama. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera belajar di sekolah ya sayang. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.